Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya Anita Budiarta. Pada pagi ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang saya kasih tema Aku dan Aku, yang terambil dari Roma 7 ayat yang ke-13 sampai yang ke-25. Namun sebelum itu, marilah kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk sukacita yang Kau berikan terhadap kami Bapa. Ya Bapa, pagi ini kami akan merenungkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Berilah kami Roh Kudus-Mu bekerja di dalam kami, sehingga apapun yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari Bapa. Inilah kami Bapa, bimbinglah kami, baik kami sebagai pendengar maupun kami yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman, kenapa hari ini saya kasih tema atau renungan kita pagi ini berjudul Aku dan Aku? Biasanya kan aku dan kamu, aku dan engkau, atau saya dan kamu. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena pada pagi ini saya akan membahas tentang musuh terbesar kita yang tersulit bagi kehidupan kita, yaitu diri kita sendiri. Oleh sebab itu saya berikan tema Aku dan Aku. Karena musuh terbesar dan tersulit untuk kita hadapi, untuk kita lawan adalah diri kita sendiri Bapak Ibu. Yuk kita baca Bapak Ibu Alkitab kita renungkan satu buah renungan yang terambil dari Roma 7 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-25. Roma 7 ayat yang ke-13 sampai yang ke-25. Perikop ini diberikan judul Perjuangan Hukum Taurat dan Dosa. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak, tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu tidak ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budi, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa, yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku, manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, demikianlah pembacaan firman kita Bapak Ibu. Nah, yang menjadi perhatian dalam Injil Roma 7 ini yaitu ayat yang ke-19 yang berbunyi demikian. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Nah, pada ayat ini kita bisa menyadari bahwa aku di sini itu benar-benar sadar akan melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan.
Tapi tetap saja aku di sini melakukannya gitu Bapak Ibu. Perikop dalam Roma 7 ayat yang ke-13 sampai yang ke-25 ini memberikan gambaran kepada kita tentang orang yang sedang bergumul pada dirinya. Paulus yang berusaha menjalankan hidup yang kudus tentu tidak benar-benar kudus Bapak Ibu. Tidak selamanya Paulus melakukan dalam kehidupan. Paulus sendiri itu benar-benar kudus. Karena apa? Karena Paulus adalah manusia biasa. Di tengah-tengah kehidupannya ia menyadari bahwa ia juga masih sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi ketika Paulus menyadari itu, ia tidak putus asa. Ia menilai bahwa memang dirinya bukan manusia yang sempurna. Sama seperti kita semua, Paulus adalah seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan Bapak Ibu. Dan tentu masih dapat jatuh ke dalam dosa. Bahkan Paulus sendiri berkata dalam Roma ini, ia tahu bahwa itu salah. Tapi tetap aja seringkali itu ia lakukan. Apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan tetap saja dia lakukan Bapak Ibu. Tapi hebatnya ketika Paulus menyadari bahwa ia jatuh ke dalam dosa, ia sering melukai hati Tuhan, dia tidak putus asa dengan dosa-dosa yang telah ia lakukan, dengan kesalahan-kesalahan yang seringkali ia dengan sadar ia lakukan gitu Bapak Ibu. Dia tidak putus asa dengan menyalahkan dirinya sendiri, melainkan menyerahkan hidupnya ke dalam penyertaan Yesus. Ini kita bisa lihat dalam ayatnya yang ke-25. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat yang ke-24 dibilang, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh ini? Lalu dia berkata, syukur kepada Allah Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya Tuhan Yesus yang akan menyelamatkan kita. Kemarin kita telah merayakan Paskah Bapak Ibu dan teman-teman. Itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus telah menebus dosa-dosa kita. Yang sering kali kita lakukan, yang bahkan kita sadar itu salah, tapi seringkali kita tetap melakukannya. Oleh sebab itu saya berkata bahwa musuh terbesar dalam kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Godaan terbesar bukannya iblis, bukannya orang lain Bapak Ibu, tetapi diri kita sendiri. Nah, Paulus di dalam Yesus, ia yakin bahwa ia akan menang melawan godaan-godaan yang datang terhadap dirinya. Godaan apa? Godaan yang timbul dalam dirinya sendiri, bukan godaan yang lain. Bisa saja godaan yang muncul dari pikiran, gitu kan. Bisa saja godaan yang muncul karena pengetahuan kita, atau bisa saja godaan yang kita tahu itu salah, tapi karena ada hal-hal yang menggiurkan kita, tetap kita lakukan. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman, mungkin masih banyak dari kita, termasuk saya saat ini, masih seringkali susah untuk melawan diri sendiri, untuk tidak masuk ke dalam dosa, gitu kan. Untuk melawan diri sendiri agar tidak melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Gitu. Seringkali kita ingin menjadi berkat bagi orang lain, tetapi hal yang kita lakukan, yang kita temukan justru hal-hal yang menjengkelkan, gitu kan. Kita mau berguna untuk orang lain, tapi seringkali dalam persekutuan atau dalam kerjasama, dalam lingkungan kita, kehidupan kita, kita sering marah, mudah marah. Kita sulit menerima masukan, bahkan mudah tersinggung. Dan kalau Bapak Ibu dan teman-teman menyadari
sifat-sifat itu semua lahir dari diri kita. Mudah marah. Mungkin orang lain bisa membuat kita marah. Tapi yang bisa menyatakan kalau kita ingin marah, yaitu diri kita sendiri, Bapak Ibu. Coba bayangkan, kalau misalnya orang lain memang menjengkelkan kita, tapi kita tetap berpikir positif. Kita mau mengkomunikasikannya bersama dia yang menjengkelkan kita. Marah itu nggak akan terjadi, Bapak Ibu. Kita akan meredam diri kita sendiri, kita akan mendinginkan hati kita, gitu kan. Untuk hal-hal yang sepele, untuk hal-hal yang menjengkelkan kita, gitu kan. Mudah tersinggung, sulit menerima masukan. Tentu diri kita sendiri yang membuat itu. Kenapa kita mudah tersinggung? Karena kita tidak selalu berpikir positif. Ada orang ngomong, seringkali kita pikirannya negatif. Oleh sebab itu kita mudah tersinggung. Oleh sebab itu Bapak Ibu, marilah kita belajar mulai dari sekarang, mulai dari sejak dini, kita belajar untuk lebih berpikir positif. Kita lebih belajar untuk saling mengkomunikasikan apapun yang membuat hati kita risih, membuat hati kita marah, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan penghakiman sendiri yang ujung-ujungnya membuat perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kenapa kita bisa melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan? Karena itu semua timbul dari pikiran kita terkadang, Bapak Ibu. Karena itu semua muncul dari diri kita yang seringkali berpikiran negatif. Oleh sebab itu, marilah kita dengan pertolongan Tuhan, dengan Tuhan yang menuntun kita coba belajar untuk selalu berpikir positif dan selalu belajar untuk mengkomunikasikan hal-hal yang tidak berkenan kepada kita, sehingga kita tidak jatuh ke dalam dosa, tidak jatuh ke hal-hal yang perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita mau belajar seperti Paulus, Bapak Ibu. Dalam Roma 7 ayat yang ke-13 sampai yang ke-25 tadi, kita telah melihat Paulus yang begitu ia merenungkan diri sendiri, begitu ia menyadari bahwa ia tahu itu salah, tapi ia tetap melakukannya. Kita mau belajar dari Paulus tidak putus asa dengan apa yang sudah berlalu, tapi kita mau belajar untuk menyerahkan diri kita kepada Tuhan, untuk menuntun setiap langkah kita. Kita berdoa kepada Tuhan untuk meminta kepada Tuhan untuk memberkati setiap pikiran yang ada pada kita, untuk memberkati setiap pikiran yang positif yang keluar dari pikiran kita. Kita berdoa pada Tuhan untuk Tuhan boleh memberikan keberanian pada kita untuk mengkomunikasikan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan kita. Kita mau seperti Paulus yang menyerahkan diri kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Biarlah pada pagi ini kami boleh belajar untuk lebih berpikir positif Tuhan, dan lebih berani untuk mengkomunikasikan
hal-hal yang menurut kami tidak baik, Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami ingin menaikkan doa syafaat kami, Tuhan. Kami ingin berdoa bagi jemaat dan simpatisan yang saat ini sedang kurang sehat atau mengalami sakit penyakit, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap jemaat kami, setiap orang atau simpatisan yang saat ini sedang sakit, Tuhan, atau kurang sehat. Biarlah Tuhan memberkati setiap obat-obatan ataupun orang-orang yang tetap saling menjaga, Tuhan. Tuhan berkati setiap tindakan medis yang boleh diberlakukan terhadap dirinya, Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi wabah virus corona COVID-19, Tuhan, yang saat ini masih belum henti-hentinya dari kota kami, dari kehidupan kami, Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menyembuhkan setiap orang yang masih menderita COVID-19, Tuhan, masih mengalami isolasi mandiri. Biarlah Tuhan boleh tutup bungkus mereka agar mereka bisa menjalani pengobatan yang seharusnya, Tuhan, sehingga mereka boleh menjalani kehidupan seperti sedia kala, ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi jemaat kami yang mengalami pergumulan, termasuk generasi muda kami, Bapa, yang mungkin saat ini mereka dalam masa sekolah, masa dalam mencari pekerjaan, atau dalam mencari pasangan, Bapa. Kiranya Tuhan bisa memberkati setiap aktivitas yang mereka kerjakan, baik mereka yang masih sekolah, Tuhan, yang saat ini mungkin mereka sedang ujian sekolah, ujian praktek. Tuhan tutup bungkus mereka, Tuhan. Tuhan berkati setiap langkah yang mereka kerjakan, setiap tugas-tugas yang mereka boleh kumpulkan, Tuhan. Kami percaya dan yakin bahwa proses tidak mengkhianati hasil, Tuhan. Tuhan berkati semuanya, Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi generasi muda kami yang saat ini masih mencari pekerjaan, Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan, Tuhan lindungi mereka, Tuhan tolong mereka, Tuhan memampukan mereka agar mereka sabar dan tekun dalam mencari pekerjaan, Tuhan. Kami percaya dan yakin, Tuhan, bahwa setiap pekerjaan yang Kau sediakan, Kau rencanakan bagi mereka, itu adalah yang terbaik bagi mereka, ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi generasi muda kami yang saat ini sedang mencari pasangan, ya Bapa. Kami percaya bahwa Engkau telah menyediakan yang indah pada waktunya, Tuhan. Dari awal Engkau telah menyediakan pasangan untuk mereka yang sedang mencari pasangan, ya Bapa. Kiranya Engkau memampukan mereka sehingga mereka boleh sabar, mereka boleh mencari dengan ketekunan, ketangguhan diri mereka masing-masing, ya Bapa, sehingga waktunya tiba mereka boleh dipersatukan dalam nama Tuhan saja, ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi bencana alam yang terjadi di NTT dan NTB. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap korban yang terkena dampak dari bencana alam ini, ya Bapak. Kiranya Tuhan memberkati setiap proses penanggulangan yang boleh terjadi untuk membantu mereka, ya Bapak. Kiranya setiap proses Engkau tutup bungkus, Engkau melindungi, Engkau tolong mereka sehingga mereka bisa menjalani kehidupan meski tidak seperti sedia kala, tapi setidaknya mereka masih bisa hidup, masih bisa mempertahankan keluarga, dan mereka bisa mencari nafkah untuk kehidupan sehari-hari, ya Bapak. Ya Bapak, kami juga berdoa bagi program-program yang boleh direncanakan untuk gereja kami, yaitu GKI Gading Indah, Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap rencana yang boleh kami buat, ya Bapak, mulai dari
rencana program anak-anak, komisi remaja, komisi dewasa, lansia. Tuhan boleh berkati setiap orang-orang yang terlibat di dalamnya, sehingga program yang kami rencanakan bisa memperluas dan boleh berguna bagi siapapun yang datang ke dalam kerajaan-Mu saja ya Bapa. Ya Bapa, inilah doa yang kami naikkan Bapa dalam doa syafaat ini, dalam doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian perenungan kita hari ini. Semoga dengan renungan ini kita bisa menjadi lebih positif, kita bisa lebih berkomunikasi dengan satu dengan hal yang lainnya Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu, selamat bertemu kembali.